Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan servis strategi. Perkenalkan, nama saya Gela Pratiwi, NPM 21190000321. Tugas dari Tata Kelola IT, dosen pengampu Bapak Faisal Mufakin Eskom MT. Pengertian dari servis strategi adalah tahapan awal sebelum sebuah organisasi membangun layanan TI, yakni organisasi sebagai penyedia layanan TI merumuskan arah strategi layanan TI. Bagaimana menciptakan business value dan mencapai atau mempertahankan kelebihan strategis layanan TI, seperti visi dan misi layanan TI, position layanan TI, target pelanggan layanan TI, dan menentukan layanan-layanan TI apa saja yang akan disediakan. Servis strategi menjadi dasar pertimbangan utama bagi proses-proses pada tahapan berikutnya. Tata kelola servis strategi. Tata kelola pada strategi layanan terbagi atas 4, antara lain. Yang pertama, service design function, merupakan fungsi organisasi yang siap 24 jam sehari dan 7 hari seminggu menerima laporan, keluhan, masukan, permohonan bantuan, dan layanan lainnya terkait penerapan TI. Yang kedua, technical management function. Fungsi organisasi yang senantiasa memastikan berbagai hal teknis terkait dengan operasional teknologi informasi dan komunikasi berjalan secara lancar. Yang ketiga, IT operation management. Fungsi organisasi dalam bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan layanan teknologi informasi sehari-hari. Yang terakhir ada application management function. Fungsi organisasi yang mengelola aset aplikasi dan software agar selalu berfungsi sebagaimana yang diinginkan. Kemudian ada resiko servis strategi. Resiko dapat didefinisikan sebagai sebuah kemungkinan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kerugian yang dapat mengurangi kemampuan dalam mencapai tujuan. Manajemen risiko yang efektif memerlukan kerangka kerja yang konsisten, di mana risiko tersebut dianalisa dan diidentifikasi, dan langkah apa yang tepat untuk dimasukkan ke dalam tempat yang berurusan dengan mereka. Kemudian ada jenis penyedia jasa layanan. Jenis penyedia layanan TI terdapat 3 tipe, yaitu 1. Tipe 1, internal service provider. Tipe ini biasanya berbasis rumahan. Biasanya ditempatkan dalam unit bisnis yang mereka sediakan. Yang kedua, tipe 2, shared service unit. Tipe ini melayani berbagai unit bisnis dalam organisasi yang sama. Fungsinya biasanya melibatkan IT, keuangan, dan sumber daya manusia. Terkadang dengan pelayanan hukum, logistik, dan fasilitas manajemen. Yang ketiga, tipe 3, external service provider. Merupakan entitas perdagangan yang terpisah dari bisnis service IT dan berjalan sebagai bisnis yang kompetitif di pemasaran. 4P strategi. Yang pertama, perspektif. Terhubung ke dalam pandangan atau visi, petunjuk dan filosofi IT service provider untuk melakukan bisnis ke pelanggannya. Yang kedua, position. Strategi dalam kebijakan penyedia layanan IT tersebut dan layanan yang diberikan. Contoh, kualitas tinggi atau harga rendah. Yang ketiga, plan. Rencana dalam penyusunan strategi bagaimana provider layanan akan mencapai visinya. Pattern. Pola dasar yang berulang dalam membuat keputusan, biasanya berdasarkan tema pokok atau kebijakan umum. Manajemen layanan sebagai aset strategi. Penggunaan ITL dalam mengubah kemampuan manajemen layanan menjadi aset yang strategis merupakan hal yang penting bagi layanan strategis. Ada 2 potensi dalam layanan strategi yang perlu ditingkatkan, antara lain kapabilitas, kemampuan penyedia layanan untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan menyebarkan sumber daya. Sumber daya, masukan langsung untuk mengurusi layanan, misalnya keuangan, modal, infrastruktur, aplikasi, informasi, dan orang-orang. Mengembangkan strategi untuk layanan khusus. Dalam hal pengembangan strategi layanan tertentu, elemen kunci prihatin dengan serangkaian kegiatan yang melibatkan hal sebagai berikut. Yang pertama, memahami segala pelanggaran dan cara TI dapat memberikan nilai harga bagi mereka.
Yang kedua, memahami hasil yang diinginkan oleh pelanggan dari layanan yang akan memberikan manfaat. Yang ketiga, mendefinisikan faktor penentu keberhasilan untuk layanan. Yang keempat, mengembangkan spesifikasi berdasarkan hasil yang dibutuhkan oleh pelanggan, termasuk yang diperlukan yaitu utilitas dan garansi. Yang kelima, berkembang melalui manajemen permintaan, pemahaman tentang prioritas pelanggan. Aset layanan. Dalam pemberian suatu layanan, seorang IT provider menggunakan aset layanan untuk menambahkan aset milik pelanggan, yang juga menghasilkan nilai untuk organisasi. Proses pengelolaan layanan otomatisasi. Dalam tingkat yang paling dasar, kita dapat mengidentifikasi sejumlah bidang di mana otomatisasi dapat meningkatkan kemampuan. Sebagai contoh, meningkatkan automatic alert yang membantu kita untuk merespon lebih cepat dalam menjaga ketersediaan layanan. Penemuan baru yang up to date menggunakan kita untuk mempertahankan dan mengidentifikasi juga menangani berbagai masalah kontrak terkait. Yang ketiga, pengukuran dan penanganan tingkat tinggi yang kompleksitas tinggi dari waktu atau lokasi. Dan terakhir, manajemen workflow, meningkatkan layanan pelanggan dan efisiensi di berbagai proses. Kesimpulan, tahap perencanaan jangka panjang layanan TI service delivery adalah tahapan awal sebelum sebuah organisasi membangun layanan TI, yakni organisasi sebagai penyedia layanan TI merumuskan arah strategi layanan TI, bagaimana menciptakan business value dan mencapai atau mempertahankan kelebihan-kelebihan strategi layanan TI, seperti visi dan misi layanan TI, posisi layanan TI, target layanan TI, dan menentukan layanan TI apa saja yang akan disediakan strategi menjadi dasar pertimbangan bagi proses-proses pada tahap berikutnya. Kerangka kerja ini menetapkan 6 prinsip untuk tata kelola perusahaan baik dari IT yang meliputi tanggung jawab, strategi, akuisisi, kinerja, kesesuaian, dan perilaku manusia. Sehingga jelas bahwa tata kelola TI lebih dari sekadar proses dan kontrak TI. Manajemen resiko yang efektif memerlukan kerangka kerja yang konsisten, di mana resiko tersebut dianalisa dan diidentifikasi dan langkah apa yang tepat untuk dimasukkan ke dalam tempat yang berurusan dengan mereka. Dalam mengembangkan strategi layanan, penting untuk mengenali bahwa generasi nilai untuk bisa melakukan kombinasi dari aset penyedia layanan TI dan aset dari pelanggan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.